Yes, selamat malam teman-teman semua. Halo para viewer dan halo semua rekan-rekan yang menyaksikan video streaming ini. Berjumpa dengan kami berempat dengan Andre, Albert, Louis, dan Didit. Ya, oke, semuanya sudah oke? Ya. Jadi streaming malam hari ini adalah streaming yang muncul karena sebuah masukan dari rekan-rekan sendiri, para viewer, kepada setiap kami. Halo. Oke. Ya, sebagai request dari teman-teman semua untuk kami membahas tentang Trinitas, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa belakangan ini Allah Trinitas atau konsep doktrin Allah Tritunggal, Trinitas ini menjadi satu polemik di dunia YouTube, per-YouTubean. Dan ada seorang tokoh yang mengkampanyekan atau mempropagandakan tentang oneness, ya. Jadi oneness itu, konsep itu adalah konsep yang mengatakan bahwa Allah itu hanya satu di dalam kekristenan, yaitu Allah Bapa yang menjelma menjadi Yesus Kristus, kemudian menjelma juga menjadi Roh Kudus. Jadi Allah itu cuma satu dan menjelma dalam 3 pribadi. Seperti itu kira-kira konsepnya. Lalu kemudian ada akun YouTube yang lain juga yang mengangkat ini dan kemudian terjadilah polemik yang cukup besar. Dan pada awalnya kami tidak tertarik untuk terjun di dalam polemik ini karena kami ingin supaya tidak perlu sampai ada perbantahan yang besar. Tetapi kami melihat bahwa perbantahan ini tidak terelakkan dan perdebatan ini menjadi sesuatu yang bagi kami semua berempat, kami harus menyatakan sikap. Ya, kami harus menyatakan sikap karena kami merasa bahwa saudara-saudara yang menyaksikan video ini, orang-orang Kristen juga butuh untuk melihat pandangan yang lebih seimbang, ya. Jadi kami berharap bahwa tayangan malam hari ini boleh memperlengkapi teman-teman semua yang boleh menyaksikan video ini dan juga kita sama-sama belajar. Nah, nanti di dalam pembahasan ini kita akan membahas dari 3 sisi. Sisi pertama adalah kita akan membahas dari sisi biblika, seperti klaim yang dikemukakan kepada mereka yang menyerang doktrin Tritunggal adalah Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah, ya. Jadi klaim mereka itu tidak alkitabiah sama sekali. Kita akan kupas dari sisi alkitabiahnya, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bagaimana kita melihat Allah Trinitas itu. Yang kedua adalah masalah alasan logisnya. Jadi secara logika, menurut kubu yang lain, mengatakan bahwa Allah Trinitas atau doktrin Allah Tritunggal itu tidak logis, ya, tidak masuk akal. Dan kita akan tunjukkan juga bahwa doktrin Allah Trinitas itu sangat logis sekali. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa doktrin Allah Trinitas itu adalah buatan para Bapak Gereja, atau lebih tepatnya buatan seorang Bapak Gereja yang kemudian menyesatkan, begitu. Nah, kita akan bantah di dalam sisi biblikal, dalam sisi logika, atau mungkin sistematika, mungkin begitu. Dan yang terakhir, kita akan bantah dari sisi historikal. Di bagian akhir dari pemaparan ini, teman-teman semua, teman-teman akan dibukakan satu forum untuk kita bisa berinteraksi bersama-sama. Jadi sekali lagi, kami berusaha untuk membagikan apa yang kami pelajari bersama, kami berempat, dan kami rindu supaya ini jadi satu berkat buat teman-teman semua. Begitu ya. Oke, saya kira sudah saatnya bagi rekan kita, Bro Louis, untuk take the spot. Silakan, Bro Louis. Oke, ini ada sedikit delay ya. Bro Louis terlambat. Karena dari Amerika terlambat, Bro Louis. Oke. Minta maaf ya, yang di tempat saya agak sedikit bermasalah. Sebentar, saya lagi connect juga. YouTube-nya terus goyang. Oke. Sorry, teman-teman, ini karena kita live beruntun di 4 tempat, di 4 negara. Ya. Saya mewakili negara api, Bro Albert mewakili negara air, Louis mewakili negara angin, dan Bro Didit mewakili negara tanah, ya. Jadi ya, betul. Bro Louis, tolong mic-nya dibuka.
Mute, mic-nya masih mute. Screen saya. Oke. Screen saya mungkin bisa ditampilin. Iya. Bro Albert sudah beres? Saya sudah share PowerPoint. Sudah masuk ya? Oke. Sudah. Oke, good. Silakan Bro Luis. Oke teman-teman semuanya, kita akan bahas dari sudut pandang biblikal ya. Bagaimana pandangan dari orang-orang yang mengatakan bahwa anti Trinitas adalah pandangan yang mengatakan kadang-kadang Yesus adalah Roh Kudus, atau bisa kadang-kadang Allah adalah Yesus adalah Roh Kudus, dan ketiganya itu cuma satu. Mereka atau dia memahami bahwa Yesus naik ke surga dan turun ke dunia dalam wujud Roh Kudus. Jadi kalau kita paham oneness ini, bagaimana Allah datang dalam wujud Yesus, Yesus kembali lagi ke surga, lalu datang lagi ke dunia dalam wujud Roh Kudus. Jadi cuma satu itu. Nah, ayat yang dipakai adalah Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kata menyertai sampai akhir zaman ini dimaknai bahwa Yesus sudah menjadi Roh Kudus, sehingga datang dan tinggal dalam hati manusia sehingga bisa menyertai ke seluruh zaman. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa Trinitas atau Tritunggal itu tidak alkitabiah. Dan kali ini saya akan membuktikan bahwa alkitabiah, bahwa Trinitas itu sangatlah alkitabiah. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Yaitu begini, kalau dibicarakan mengenai Roh Kudus adalah Yesus atau Yesus adalah Roh Kudus, itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang lain, teman-teman. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi yang menyertai selama-lamanya itu adalah penolong yang lain. Karena penolong dalam Alkitab itu ada dua. Yang pertama adalah Yesus sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan, sebagai advokat. Yang kedua penolong yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi ini dua pribadi yang berbeda. Kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan ya, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Jadi penolong ini dalam bahasa Yunaninya ya, Parakletos, dua hal ini adalah dua oknum ini adalah pribadi yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Karena bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa yang lain nih guys. Kalau dibilang Andre Tunggal dan Andre Tunggal yang lain, pasti ada dua itu, nggak mungkin satu. Andre Kolor katanya. Karena ada dua pribadi di situ, yang lain. Oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Selain itu Yesus berbeda dengan Roh Kudus. Ini sudah pasti. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Matius 1 ayat yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi yang mengerjakan sampai Maria ini bisa hamil yaitu Roh Kudus. Melalui karya Roh Kudus ada Yesus, dan ini jelas-jelas menunjukkan sesuatu yang berbeda ya. Di saat bersamaan, tetapi dengan pribadi yang berbeda. Ini bukan berarti Roh Kudus menghamili Maria lalu punya anak Yesus. Bukan, jangan pikiran jorok kayak gitu. Pikirannya yang betul adalah Roh Kudus berkarya di dalamnya sehingga ada Yesus Kristus begitu. Nah ini jelas kalau Yesus adalah Roh Kudus, ya ini bagaimana? Roh Kudusnya udah jadi Yesus dong. Gitu loh. Jadi logikanya agak main dikit. Oke, kita lanjut ya. Yesus juga berbeda dengan Roh Kudus dibuktikan dalam Lukas 2 ayat 27. Dikatakan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia datang ke bait Allah, yang mengerjakan adalah tuntun itu gitu. Tetapi di situ ada Yesus yang dalam posisinya sebagai anak gitu. Jadi tidak bisa dikatakan kalau Yesus sama dengan Roh Kudus.
Sedangkan di sini Roh Kudus mengerjakan lain, Yesus mengerjakan yang lain gitu. Dan ini jelas membuktikan bahwa keduanya adalah pribadi yang berbeda. Nah, kalau dibilang Trinitas atau Tunggal itu tidak alkitabiah lah, mereka itu memahami ini bagaimana? Kalau kulihat sih orang-orang model begini nggak baca Alkitab lengkap ya, kalau saya lihat sih. Tapi ya nggak tahu pendapat teman-teman yang lain. Nah, sekarang selain itu, 3 pribadi Allah Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus ini ketemu bareng-bareng, muncul bersama-sama. Selain dalam pembaptisan Yesus Kristus pada waktu itu, kan ada suara Allah Bapa, ada merpati yang menunjukkan bagaimana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketemu dalam satu situasi begitu. Dan saya juga mengambilnya dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus sedang menguasai Stefanus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, coba ini orang-orang yang anti Trinitas ini coba suruh jelaskan ini bagaimana? Apa nggak pusing ya kepalanya? Bingung nanti. Jelas-jelas itu Yesus karena di sini dalam satu situasi Stefanus, Yesus ada, Allah ada, Roh Kudus bekerja atas Stefanus, dan Stefanus melihat betul-betul bahwa ketiganya yang Esa ini muncul bersama-sama. Kita lanjut ya. 3 pribadi dalam waktu bersamaan juga dikemas dalam satu tulisan Paulus ya, dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi jelas-jelas pemahaman ini dipahami juga oleh Paulus gitu. Tidak hanya murid-murid Yesus pada waktu itu yang memahami, ternyata Paulus juga paham bahwa ketiganya ini memang betul-betul ada. Gitu. Dan ketiganya ini dipaketkan dalam satu doktrinal yang dimiliki oleh Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus. Nah, kalau Paulus tidak memegang Trinitas, kalau Paulus tidak memahami ketiganya ini, kenapa bisa dia menulis hal ini? Nah, terus kalau dibilang tidak alkitabiah ini, yang nggak Alkitab itu di mananya? Ini jelas-jelas tertulis dalam Alkitab. Gitu. Jangan sampai ngaku-ngaku menuduh orang lain, itu Trinitas tidak alkitabiah, padahal dia sendiri yang nggak baca Alkitabnya lengkap kan. Hanya kalau renungan pakai Alkitab tuh, jangan pakai otak sendiri kan gitu. Oke, kita lanjut. Trinitas dalam Perjanjian Lama. Oke, kita akan bahas Trinitas dalam Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebentar, sebelum dilanjutkan, teman-teman yang ada di channel saya, silakan pindah aja ke channelnya Bro Andre, karena saya ada masalah banget di jaringan. Jadi saya problem banget, jadi teman-teman mengalami buffering sampai nggak bisa, nanti saya baru re-upload ulang dari Bro Andre punya video. Oke. Ya, saya minta maaf kepada teman-teman yang masuk ke channel saya. Bro, langsung. Saya akan close. Ya, saya akan close. Kayaknya jaringan lu juga masalah, lu agak putus-putus. Ya. Oke, bisa lanjut. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi Trinitas dalam Perjanjian Lama muncul pertama kali dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata yang dipakai adalah Elohim, walaupun itu juga sih sebenarnya kata jamak ya. Tetapi kita abaikan itu dulu, yang jelas muncul kata Allah di sinilah. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sebagai kreator, Allah sebagai pencipta itu, ternyata di dalam Kejadian 2 ayat 1 memakai istilah yang berbeda. Kejadian 1 ayat 2, dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kenapa di sini nggak pakai kata Allah aja gitu? Allah. Karena memang ketika Allah yang bertahta di atas segala sesuatu yang transenden, yang di atas semua yang orang sebelah bilang biasanya yang maha-maha itu. Nah, itu tidak mungkin istilahnya, yang transenden itu mewujudkan dirinya dalam Roh Kudus ketika berkaitan dengan ciptaannya gitu. Jadi ketika dia berkaitan dengan apa yang diciptakan, selalu menampakkan diri dalam wujud Roh Allah gitu. Seperti ketika Allah ingin tinggal dalam manusia ya, Roh Allah hinggap
kepada Saul, roh Allah menguasai Simpson, misalnya seperti itu. Karena roh Allah ini berkaitan dengan itu. Dan ini sudah menunjukkan bahwa ada dua pribadi, Allah Sang Pencipta yang transenden itu dengan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, yang bersentuhan langsung dengan ciptaannya. Dan yang ketiga adalah berfirmanlah Allah. Kata ini seringkali dijelaskan dalam makna logos di dalam kitab Yohanes. Nah, itu sudah banyak sekali yang bahas. Salah satunya yang membahas ini adalah Pak Bambang Nursena. Nanti silakan cek sendiri ke sana, dan di video saya banyak juga menjelaskan itu. Saya nggak mau berlama-lama di sini. Intinya, kenapa Allah nggak langsung bergerak membuat sesuatu? Kenapa harus berfirman? Berarti dalam firman ini ada satu kuasa yang luar biasa dan melebihi itu. Dan dijelaskan dalam kitab Yohanes, tanpa anak, tanpa firman, tidak bisa tercipta segala sesuatunya. Dan hal ini menunjuk kepada Yesus sang firman itu. Tetapi lebih spesifik dalam Kejadian 3 ayat 8 ya. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman, itu pada waktu hari sejuk. Saya berpikir begini loh, yang menemui Adam pada waktu itu, saya rasa teofani dari Allah. Allah yang menampakkan diri kepada Adam dan Hawa dalam wujud manusia. Kenapa? Karena dikatakan ya, apa sih di sini? Mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Lah kok ada suara kaki gitu loh. Ada bunyi langkah. Kalau itu jadi rupa manusia gitu ya, Bro ya. Dimaknai dalam arti, iya, dalam rupa manusia Allah menemui Adam dan Hawa. Begitu. Bagi saya, karena terbukti sepanjang perjanjian lama nanti Allah sendiri menampakkan diri kepada umatnya dalam wujud manusia juga. Salah satunya ketika ketemu Abraham. Abraham melihat di bawah pohon ada 3 orang, tapi ditulis itu kan Abraham melihat Allah, tetapi ketika melihat ke bawah pohon terbantin ya kalau nggak salah, itu ada 3 orang. 2 orang malaikat yang pergi ke Sodom dan Gomora, 1 orang yang berbincang-bincang dengan Abraham, yaitu Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat ya, dikatakan selalu kan, Allah Esa kok, masa Allah bisa 3 begitu. Memang dalam penyataannya, Allah itu Esa ya. Kata Esa, kalau sering dipakai adalah memakai kata Ehad ya. Ehad, Ehad. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 4, Ehad ya. Bagaimana Allah itu satu. Tetapi kata satu ini seringkali diartikan juga dalam arti kesatuan. Dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi 2 pribadi, suami istri, menjadi satu daging, menjadi satu, itu memakai kata ehad loh. Jadi kalau dibandingkan dengan ulangan ini juga, bisa jadi ini berkaitan dengan ketiganya tadi yang adalah Esa. Allah Bapa, Allah Roh, Allah Anak. Ketiganya yang Esa ini adalah Ehad. Dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tetapi dalam kinerjanya pun itu masing-masing. Terbukti ketika bisa menampakkan diri dalam waktu bersamaan dalam 3 pribadi itu. Jadi inilah Trinitas. Jadi Trinitas dalam kekristenan itu satu Esa, tetapi bagaimana Allah itu menyatakan kepada manusia dalam 3 pribadi. Jadi bukan 3 bentuk ini yang mengumpul jadi satu, nongkrong bareng jadi satu, disebut Tuhan gitu. Itu lain. Kalau kami berempat nongkrong, nggak bisa disebut Tuhannya cuma satu, nggak bisa. Kami kan menjadi 4 orang gitu. Nah itu bedanya antara Trinitas dengan apa ya, 3 Tuhan gitu. Nah, dari semuanya ini, saya berpikir, Allah itu Esa, teman-teman. Allah itu Esa, tidak mungkin Allah itu 3. Allah itu Esa. Tetapi, dalam penyataannya, penyataan artinya wahyunya kepada manusia, Allah menunjukkan dirinya dalam 3 pribadi. Allah Bapa yang menciptakan segala sesuatunya, yang memplanningkan segala sesuatunya, Allah Roh Kudus yang mengerjakan semua planning dari manusia ini, dan Allah Anak yang mengerjakan keselamatan untuk ciptaannya. Dan inilah yang bisa kita tangkap di dalam Alkitab, dan ini Alkitabiah, tidak terbantahkan,
dan tidak mungkin dibantahkan oleh mereka yang kaum mengatakan Allah turun jadi Yesus, Yesus naik ke surga, turun lagi jadi Roh Kudus. Dan yang Alkitabiah adalah 100%, yaitu yang sesuai dengan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu pemaparan saya mengenai Trinitas berdasarkan Alkitab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Oke, thank you Bro Luis sudah membagikan ya. Saya memohon perhatian dari teman-teman di chat atau di komentar, tolong teman-teman jangan di spam ya. Berikan ruang buat kita semua untuk sama-sama belajar. Nanti kita akan berinteraksi ya. Jadi mohon teman-teman juga tertib ya. Cara teman-teman berargumen itu menunjukkan kadar intelektualitas teman-teman ya. Dan saya pikir sikap yang tidak pantas itu menunjukkan etisnya kita gitu ya. Jadi tolong jangan di spam ya. Kalau di spam bisa diblok oleh hostnya. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah mendengarkan pembahasan secara biblikal. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan merupakan pengajaran Alkitab, sudah kita lihat sama-sama. Sekarang kita akan lihat tataran logikanya bagaimana. Karena ajaran Oneness atau ajaran yang orang bilang Unitarian, tapi Oneness itu bisa dibilang cabangnya, atau model lain dari Unitarian, bersahabat juga dengan agama lain yang sebenarnya hadir dan menyerang masalah Trinitas gitu ya. Katanya nggak logis, Tuhannya 3 gitu. Nah, biasa yang begini-begini ini mesti kasih pada yang paling senior ini ya, Bapak Albert. Silakan Bapak Albert. Silakan Pak. Ya, selamat malam teman-teman semua ya. Sekali lagi saya masih merasa bersalah dengan teman-teman tadi yang join di tempat saya. Saya tadi terus kalau teman-teman lihat di video itu ya. Tetapi ya nanti saya baru akan upload di tempat saya. Oke teman-teman, sekarang saya ajak kita untuk melihat bersama-sama bagaimana kita memahami tentang Allah Trinitas. Apakah ini bertabrakan dengan logika yang kita miliki? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman. Sebelum kita memahami tentang Trinitas, saya mohon untuk setiap kita memahami dulu ada kesulitan sih di dalam memahami Trinitas. Kenapa? Karena sebenarnya antara kita dengan Tuhan itu terpisah perbedaan kualitas yang tidak mungkin manusia itu bisa seberangi atau ciptaan itu bisa seberangi. Karena dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Teman-teman bayangkan saja misalnya kita dibandingkan dengan peliharaan kita, misalnya adalah anjing. Teman-teman kalau saya tanya, lebih mudah mana anjing mengenal manusia atau manusia mengenal anjing? Tentu jawabannya sangat mudah. Lebih mudah manusia mengenal anjing. Pertanyaannya adalah, kenapa anjing tidak bisa mengenal manusia seperti manusia mengenal dirinya? Karena di dalam diri binatang itu ada perbedaan kualitas yang tidak mungkin binatang atau anjing itu bisa sampai atau lampaui. Teman-teman coba lihat deh anjing kita ya, kalau yang punya anjing, punya piaraan, coba apakah dia bisa lihat kita misalnya hari Sabtu, malam Minggu gitu jomblo, terus dia pikir, aduh tuan rumah gue jomblo, Jones, kasihan banget. Kan nggak pernah kan? Dan dia juga nggak pernah mungkin waktu lihat kita, aduh masa pandemik ini kok susah ya, oh berarti saya harus bantu tuan rumah saya dengan cara untuk jangan untuk banyak makan karena mengirit dari ekonomi dan lain sebagainya. Enggak mungkin. Bagus bro itu. Kenapa? Nah kenapa? Karena anjing itu tidak punya akal pikiran yang mampu berpikir dan mencerna apa yang sedang terjadi. Nah saya memakai perumpamaan ini, analogi ini untuk mengajak kita melihat perbedaan kita dengan Tuhan itu juga seperti layaknya anjing dengan manusia. Jadi kita harus sadari dulu, berarti karena ada perbedaan kualitas yang sangat jauh, kita perlu tahu diri, teman-teman. Kita perlu tahu batasannya seperti apa, karena kalau kita bisa memahami dia seutuhnya, maka yang terjadi adalah otak kita sebenarnya lebih tinggi daripada Tuhan itu sendiri. Logikanya seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman, Tuhan itu problemnya tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Nah, ini yang membuat kita ini sulit sekali untuk bisa memahami Trinitas. Tetapi
Jangan teman-teman punya pikiran gini, oh kalau gitu nggak usah dipahami. Bukan. Kita bisa memahami Trinitas sejauh apa yang Alkitab katakan. Jadi tadi Bro Luis, teman saya sudah menyampaikan kepada setiap kita dengan sangat gamblang, dari PB sampai ke PL, dari PL sampai PB, kita sudah lihat bukti-bukti itu ada. Teman-teman, kalau ada orang yang mengatakan bahwa, wah kita nggak usah pakai istilah Trinitas nih, Tritunggal, itu nggak ada dalam Alkitab. Problemnya orang yang mengatakan kalimat itu adalah orang yang menggunakan istilah-istilah teologi, misalnya seperti inkarnasi, yang padahal itu tidak ada di dalam Alkitab. Teman-teman tulis aja inkarnasi, nggak akan keluar. Tetapi orang yang bersangkutan yang ketika mengucapkan kalimat itu mengatakan bahwa ada konsep inkarnasi. Nah, itu konyol sih. Ya. Nah, hal berikutnya, saya ajak kita untuk lihat satu prinsip dulu sebelum kita bersama-sama memahami tentang Trinitas. Ingat, yang kita ngerti adalah Allah. Wajar bagi kita kalau kita tidak bisa mengertinya dengan tuntas dan kita hanya bisa mengerti sebatas apa yang Alkitab nyatakan kepada kita. Lewat dari itu adalah sebuah misteri atau tanda tanya. Nanti Bro Andre akan menjelaskan bagi setiap kita bagaimana istilah-istilah tentang misteri, kontradiksi, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sekarang saya perlu definisikan terlebih dahulu. Tritunggal itu apa? 3 dalam apa, 1 dalam apa. Beberapa orang memikirkan bahwa Tritunggal itu udah pasti kontradiksi. Udah pasti kontradiksi. 3 atau 1, 1 atau 3. 1 dalam apa, 3 dalam apa. Nah, maka dari itu kita perlu tahu dulu Tritunggal ini definisinya apa. Nah, definisinya adalah 3 pribadi, 1 hakikat. 3 pribadi, 1 hakikat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu hakikat dan apa itu pribadi? Saya pernah berbicara dengan salah satu YouTuber, teman-teman, ketika saya mengungkapkan definisi ini, dia langsung mengacu kepada KBBI. Oh, pribadi itu apa? Nah, ternyata ketika menggunakan kata pribadi dari KBBI, saya menemukan parameter atau alat yang dipakai itu kurang tepat. Begitu ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagi setiap kita, apa definisi hakikat dan apa definisi pribadi. Nah, teman-teman, saya akan memberikan satu contoh kepada kita untuk menjelaskan apa itu hakikat dan apa itu pribadi. Teman-teman, hakikat itu begini, ketika teman-teman ditanya sama orang, kamu ini apa? Atau what are you? Jawabannya, saya adalah manusia. I am human being. Itu bicara hakikat. Ya. Pribadi itu ditanya begini, who are you? Atau siapa kamu? Jawabannya adalah, saya adalah Albert Kurniawan. Itu adalah pribadi. Kata who menunjukkan pribadi. Jadi kalau saya boleh istilahnya menerjemahkan dengan lebih sederhana, hakikat itu ada Tuhan, lalu ada malaikat, ada manusia, ada hewan, tumbuhan, benda mati. Jadi hakikat itu seperti bertingkat gitu ya, Bro ya? Ya, begitu ya. Nah, problemnya sekarang begini, teman-teman. Manusia cuma bisa punya satu hakikat, satu pribadi. Seperti saya jelaskan, antara kita dengan Tuhan ada perbedaan kualitas yang luar biasa. Nah, Tuhan itu adalah satu hakikat, 3 pribadi. Sekali lagi saya menyinggung sedikit, bagaimana kalau orang yang bersangkutan itu mengambil KBBI sebagai acuan. Saya pernah berbicara dengan yang bersangkutan, teman-teman, bahwa ketika kamu akan kesulitan menjelaskan Yesus adalah anak Allah atau Allah anak. Karena kata anak di sana mengacu kepada hubungan suami istri misalnya. Loh, nanti diterjemahkan Bapak ini berhubungan dengan siapa, dan lain sebagainya. Parameternya keliru. Nanti teman-teman akan mendengarkan penjelasan dari Bro Didit tentang pribadi itu kenapa diartikan seperti itu. Ya, pribadi itu adalah satu keberadaan yang menunjukkan emosi, pikiran, dan juga kehendak. Ya. Nah, teman-teman, pikiran
satu hakikat tiga pribadi, apakah ini kontradiksi? Saya katakan ini tidak kontradiksi. Saya sekarang kasih contoh kepada teman-teman ya. Lihat gambar ini. Ketika dikatakan the blue button is true, sementara pada waktu teman-teman lihat the blue button, itu ditulis the red button is false. Ini kalimat kontradiksi. Ini kontradiksi. Nah, ini yang benar yang mana? Yang merah bilang biru benar, tetapi sementara di tombol biru mengatakan bahwa merah itu salah. Nah, saya kasih contoh yang lebih mudah sekarang ya. Ketika saya katakan, saya punya 2 mata dan 4 mata, apakah itu kontradiksi? Jelas kontradiksi. Yang benar yang mana? Saya punya 2 atau saya punya 4? Nggak bisa dua-duanya benar. Tetapi ketika saya katakan, saya ada kontradiksi. Karena kategorinya lain. Nah, teman-teman, ketika saya mengatakan Tuhan itu adalah satu hakikat, 3 pribadi, tentu dia nggak kontradiksi. Ketika saya katakan dia satu Allah, dia 3 Allah. Ketika saya katakan dia satu hakikat, dia 3 hakikat, barulah itu kontradiksi. Tetapi ketika saya katakan dia adalah satu. Ya. Oke. Ya, jadi silakan. mungkin teman-teman agak istilah kontradiksi apaan? Kontradiksi ini yang dibilang bahwa nggak logis, gitu ya. Jadi kan banyak orang bilang, oh Tuhan Kristen tuh kok 3 tapi 1, itu nggak logis. Nah, kita pakai bahasanya itu kontradiksi. Dan Bro Albert sekarang lagi jelasin, kontradiksi nggak? Gitu ya. Apa sih maksud dari kontradiksi, kayak gitu ya. Oke, lanjut Bro, sorry. Ya, oke. Jadi teman-teman, satu hakikat 3 pribadi tidak kontradiksi karena ini menunjukkan 2 kategori yang berbeda. Satunya bicara hakikat, yang satunya bicara pribadi. Nah, teman-teman itu perlu kita pahami dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam bagian ini bahwa Tuhan bukan anak, seperti kata tadi Bro Luis ya. Bapa ini bukan anak, anak bukan Roh Kudus ini bukan Bapa. Tetapi ketiganya hakikatnya adalah Tuhan. Nah, saya tadi sudah disampaikan, saya cuma ajak kita lihat bersama-sama bahwa Matius 3 ayat 16-17, ini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 pribadi langsung. 3 pribadi langsung. Ya, yang dinyatakan secara jelas Yesus melihat Roh Kudus ya, atau Roh Allah seperti burung merpati, dan dia mendengar suara. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 3. Nah, sementara saya pernah berdiskusi dengan seseorang, dikatakan bahwa Bapa itu adalah kehendak, anak itu adalah perkataan, sementara Roh Kudus itu adalah semangat. Nah, bagaimana menjelaskan bagian ini? Nah, ketika saya utarakan, dia hanya menjawab, ini adalah sebuah penglihatan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Tetapi bagi saya itu tetap tidak bisa menjawab bagaimana Yesus itu bisa melihat bisa melihat Roh Allah atau Roh Kudus, padahal kalau digambarkan hanya sebuah semangat. Teman-teman nggak pernah bisa lihat semangat. Ketika saya diam, teman-teman apakah bisa mengartikan bahwa saya tidak semangat? Tidak bisa. Karena semangat itu ada sesuatu yang tidak berbentuk. Nah, teman-teman, contoh lagi, ya. Ini tadi sudah dijelaskan, tapi saya cuma kutip sebentar. Teman-teman perhatikan. Tadi Bro Luis mengangkat satu kata, yaitu ehad. Ya, esa, tapi memiliki pengertian yang plural. Teman-teman yang memahami bahasa Inggris, maka teman-teman tahu bahwa sebenarnya secara grammar, kalimat ini kurang tepat. Seharusnya in the names, ini jamak di sini, di dalam nama-nama. Tetapi Alkitab tidak salah. Kenapa? Karena di dalam ketunggalan Allah, itu memiliki makna jamak. Di dalam jamak, belum tentu artinya betul-betul plural. Sehingga memang betul grammar yang dipakai adalah dalam nama atau in the name. Teman-teman sekali lagi juga perhatikan salah satu peristiwa yang terjadi pada waktu Stefanus dilempar batu sampai mati oleh Paulus atau Saulus. Di sana sebelum dia mati, di sana dikatakan dengan jelas, dia melihat, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi dia melihat ada Yesus dan dia melihat ada Bapa, Allah Bapa. Begitu. Jadi ini sudah jelas kelihatan adalah 2 pribadi. Dia bukan 1 pribadi, tapi dia adalah 3 pribadi.
Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Bro Luis, ya, teman-teman bisa lihat kata esa itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada dua, ada yakit yang artinya angka 1, ada ehad yang artinya adalah kesatuan. Saya kira tadi yang sudah dicontohkan sudah sangat baik sekali. Nah, teman-teman, analogi yang paling dekat untuk menjelaskan Tritunggal, saya harus katakan adalah gambaran suami istri. Suami istri. Teman-teman yang pernah hadir di dalam upacara pernikahan, ketika pendeta mengatakan kamu bukan lagi 2 tapi 1. Herannya tidak ada orang yang protes pada waktu itu. Baik itu pada waktu ibadah ataupun sesudah ibadah. Kenapa kok nggak ada yang protes ngomong begini? Bapak pendeta bisa ngitung nggak sih? Itu jelas ada suami, ada istri. Kenapa kok dikatakannya bukan lagi 2 tapi 1? Itu 2 jelas. Tetapi kita tahu bersama-sama teman-teman, di dalam Kejadian 2:14 kata yang dipakai untuk bersatu itu adalah ehad. Jadi di dalam kesatuan rumah tangga memiliki 2 pribadi, yaitu suami dan istri. Nah, ini adalah analogi yang paling dekat saya katakan. Tetapi sekali lagi ini lemah karena pribadi Allah itu 3, bukan 2. Nah, Tritunggal saya akan jelaskan di bagian yang terakhir. Teman-teman, Tritunggal itu bukan politeisme. Tritunggal itu adalah monoteisme. Tritunggal itu tidak sama dengan triteisme. Kalau triteisme itu adalah 3 Allah, sementara Trinitas itu 1 Allah, 3 pribadi setara dan harmonis. Sekarang gini teman-teman, apa kalau gitu bedanya dengan konsep dewa? Ada dewa A, dewa B, dewa C. Dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Teman-teman, itu berbeda sekali. Teman-teman kalau melihat cerita mitos yang menyampaikan tentang kisah dewa-dewa, maka teman-teman akan menemukan dewa api bisa marah sama dewa air. Dewa air nggak setuju sama dewa tanah, maka terbentuklah 4 horsemen ini. Enggak lah ya. Jadi teman-teman bisa lihat sama-sama. Dewa langit bisa marah sama dewa sama dewa laut, dan itu tidak memiliki satu kesatuan. Sementara Trinitas, di dalam 3 pribadi, tidak pernah berkonflik. Loh, udah tahu dari mana tidak pernah berkonflik? Kan Yesus pernah berdoa tuh di Taman Getsemani. Bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Nah, justru teman-teman, itu adalah sebuah bukti bahwa ketika di dalam kemanusiaannya Yesus ingin cawan ini berlalu, tetapi dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Di dalam pengeksekusiannya, Yesus memilih di bawah kehendak Bapa. Teman-teman kalau memperhatikan bersama-sama, misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 16 juga, dikisahkan bahwa Roh Kudus mencegah Paulus untuk pergi ke satu kota. Terus nanti di ayat berikutnya dikatakan Roh Yesus menolaknya juga, mencegah Paulus. Berarti kita bisa melihat, sometimes, karena dia pribadi, punya kehendak, tapi di dalam pengeksekusiannya, tidak pernah. Inilah yang membedakan konsep kita monoteisme berbeda dengan konsep para dewa yang politeisme, yang dimana masing-masing dewa berdiri sendiri dan punya kepentingan sendiri. Oke, saya mungkin sudah menjelaskan sampai di sana saja. Saya kembalikan kepada Bro Andre. Kalau teman-teman lihat ini Bro Albert dari tadi cepat, dia stres karena dia pengen sampaikan sesuatu yang rumit, ya kan? Sesuatu yang rumit disampaikan dengan cepat, gitu loh ya. Gak apa-apa, teman-teman santai aja, santuy aja ya. Kita masih ada waktu. Tapi anyway, saya nggak bisa lihat apa-apa sih. Saya cuma lihat screen aja PPT, jadi makanya udah ngomong aja apa-apa. Oke, jadi tadi Bro Albert sudah menyampaikan ya. Gue kepengen sela sedikit Bro Didit ya. Gue kepengen sela sedikit. Jadi gue melihat ada satu komen dari teman-teman tadi begini yang ngomong ya. Trinitas itu ribet katanya, ya. Bentar. Nah, jadi dia bilang Trinitas itu ribet ya. Oneness itu simple katanya ya. Kok ribet-ribet gitu. Nah, sekarang gini, gue pengen tanya teman-teman lah. Rasa kopi menurut teman-teman tuh apa rasanya? Boleh teman-teman kasih komen di bawah ya. Silakan kasih komen.
Apa sih rasa kopi? Gitu. Nah, nggak tahu, mungkin tanya teman-teman yang lain. Gue tanya di bawah. Penggemar kopi ini Bro Didit ini, penggemar kopi ini. Kelihatan modelnya itu. Bapak Gembala menggemari kopi. Rasa kopi piye, Bro Didit? Kalau dari orang yang suka kopi, kopi itu ada pahitnya, ada manisnya, dan juga ada asamnya. Jadi dari 3 rasa itu menjadi satu, baru itu disebut kopi. Jadi dari satu kopi, 3 rasa itu tadi. Kecuali itu kopi murni ya, bukan kopi campur susu dan lain sebagainya. Kopi murni ya. Oke. Nah, ini penjelasan dari orang yang benar-benar menikmati kopi gitu kan. Tapi pertanyaan gini, kan biasanya orang awam bilang kopi itu apa rasanya? Pahit. Ya pahitnya pahit apa? Pahit obat. Bingung juga pahit apa ya? Definisi pahitnya pahit apa nih? Pahit kopi gitu pahit kan. Pahit kopi itu kayak gimana? Kaos kaki habis dipakai, Bro. Terus tadi Bro Didi bilangnya gini, ada rasa pahit, terus ada rasa asam. Ya, Bro ya? Iya, ada paduan lagi? Itu. Ada manis. Manis. Nah, kalau gitu saya mau bikin kopi, rasa kopi artifisial. Gimana caranya? Pakai obat yang pahit, lalu pakai asam cuka, sama rasa manis gula. Bisa nggak dapat rasa kopi? Nggak bisa. Pasti nggak mungkin. Dari rasa kopi ini, kita nggak bisa mendefinisikan pahit saja, karena terlalu kompleks untuk menjelaskan rasa kopi. Ini teman-teman kita semua tahu. Nah, untuk kopi saja yang sesimpel kata pahit itu tidak menggambarkan kopi sebenarnya, bagaimana mungkin kita menjelaskan Tuhan? Gitu loh. Kalau teman-teman berpendapat bahwa ribet, simpel aja, langsung pakai ayat seperti yang si orang itu, gitu loh. Nggak bisa. Ayub pasal 11 ayat 7 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kalau rasa kopi saja rumit, apalagi menjelaskan Tuhan. Begitu ya. Jadi mungkin ini jadi satu guideline buat kita untuk jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan mengatakan bahwa yang simpel-simpel aja. Iya, kita justru mau bikin simpel sesuatu yang rumit. Tapi tidak berarti kita simplifikasi. Ya, tidak semuanya kita hantam sembarangan gitu. Oke, silakan Bro Didit, kita lanjutkan. Oke, sekarang giliran saya wakil dari negara apa tadi? Negara tanah? Negara tanah. Oh iya. Negara tanah. Oke, gengs. Silakan. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman? Oke, sudah kelihatan. Silakan di F5, Bro. Oke, sudah. Sudah ya? Oke, good. Yap. Ya, banyak orang bicara seperti ini. Tritunggal itu sebenarnya produk dari bapak-bapak gereja di dalam Konsili Nikea, gitu kan. Nah, saya mau katakan bahwa ini adalah kesalahan dalam pemahaman konsep Tritunggal. Gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Louis, Bro Albert bahwa Tritunggal itu konsepnya sudah ada di dalam Alkitab, gitu kan. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan itu di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Nah, kemudian ini menjadi tradisi turun-temurun, kemudian dari Yesus, kemudian para rasul, dan ke murid-muridnya para rasul yang disebut Bapak Gereja. Murid-muridnya para rasul punya murid lagi. Dan begitu seterusnya. Nanti konsep Tritunggal ini, istilah Tritunggal ini, sampailah kepada orang Kristen sampai saat ini. Jadi, itu adalah pemahaman yang salah. Nah, saya akan mulai dari Bapak-bapak gereja, siapa saja sebenarnya yang sudah mempunyai konsep Tritunggal, gitu ya. Bahkan bapak-bapak gereja ini rela mati syahid demi mempertahankan imannya kepada Allah Tritunggal ini tadi, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi itu. Nah, di yang pertama ini ada Polikarpus. Karena kalau kita pernah mendengar sejarah gereja, ada nama Polikarpus. Nah, siapakah Polikarpus? Itu adalah murid Rasul Yohanes. Jadi dia mati syahid pada tahun 156 Masehi karena dia mempertahankan imannya kepada Allah Tritunggal.
Sebelum Polikarpus mati, dia mengucapkan seperti ini ya. Jadi sebelum dia menemui ajalnya, dia berbicara seperti ini. Aku memuji namamu oleh imam besar surgawi kami yang kekal, yaitu Yesus Kristus, putra terkasihmu, yang olehnya dan bersama-sama denganmu, ya Bapa surgawi, dan dengan roh kudusmu, segala hormat dan kemuliaan dari sekarang kekal selama-lamanya. Polikarpus dalam ucapannya sebelum dia menemui ajalnya itu jelas-jelas dia percaya kepada Allah Tritunggal. Kenapa? Apakah Polikarpus ini bicara ngaco tanpa sebab begitu? Enggak. Pasti dia mendengar konsep Tritunggal ini dari gurunya, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes jauh dari mana? Dari firman Tuhan. Nah, inilah kesalahan konsep saudara-saudara kita yang mengakui bahwa Tritunggal itu tidak alkitabiah atau ngaco. Ya, dari sini nanti saya akan jelaskan bagaimana proses konsep Tritunggal ini sampai kepada Konsili Nikea. Nah, setelah Polikarpus ada lagi ini ya. Nah, saya mau katakan kenapa kita harus percaya kepada bapak-bapak gereja. Sebelum saya lanjutkan, kenapa kita harus percaya kepada bapak-bapak gereja? Karena ini adalah saksi yang paling dekat. Kemudian dia mendengar langsung dari murid-muridnya Tuhan Yesus. Gitu. Kedua, orang-orang ini juga adalah orang yang mempunyai budaya dan bahasa yang sama sekaligus dengan para murid. Jadi pemahaman mereka kepada Alkitab itu kalau dibandingkan dengan dokter masa kini, itu dokter sekarang itu nggak ada apa-apanya kalau belajar bahasa asli Alkitab kepada para bapak gereja. Jadi kalau ada orang yang menghakimi bapak gereja sesat, ini adalah orang yang tidak belajar dengan baik konsep sejarah gereja. Itu mungkin dari saya. Ya. Dari mungkin sini, orang yang seperti itu sudah ada sebelum bapak gereja, bro. Jadi dia juga kekal, seperti Yesus kekal. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Karena, saya heran dengan orang-orang seperti itu ya, mengatakan hal seperti ini. Nah, padahal orang-orang ini, murid-muridnya para rasul atau bapak-bapak gereja ini adalah orang yang punya pemahaman yang baik, yang benar, dan konteks yang dia ambil adalah konteks yang paling dekat dari para gurunya. Bahkan mereka untuk misalnya eksegese, kita kalau sekolah teologi ya, bahkan doktor sekalipun untuk eksegese itu perlu buku-buku pendukung, benar enggak? Tebel-tebel bukunya. Bukunya tebel-tebel ya. Nah mereka, ini adalah bahasa ibu mereka. Ini bahasa paling asli tebel mereka. itu Bro Albert mereka, tuh bukunya tuh. Ya betul. Jadi kalau ada orang yang ngomong seperti itu, ya dia sendirilah adalah orang-orang yang ngaco, yang gagal paham mengenai sejarah itu sendiri. Saya mau lanjut. Setelah Polikarpus, siapa lagi yang sudah mempunyai konsep Tritunggal sebelum ini dirumuskan di dalam Konsili Nikea? Nah, ada Ignatius. Ini bukan Ignatius Jonan loh ya, mantan Menteri Perhubungan ya. Salah, bukan. Ignatius muridnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus yang meninggal tahun 107 Masehi. Nah, Ignatius sebelum kematiannya dia juga mengucapkan demikian, bahwa Allah yang esa yang menyatakan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Ignatius mengatakan bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus Sang Putra. Ini adalah dua pribadi yang berbeda seperti yang teman-teman katakan Bro Albert dengan Bro Louis tadi itu ya. Nah, saya mau lanjut saja. Nah, kemudian ada Clement. Clement juga murid Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Clement itu disebut di dalam Filipi 4 ayat 3. Kalau teman-teman pernah baca Filipi 4 ayat 3, nama Clement itu disebut sebagai rekan sekerja. Nah, silakan cek di sana. Nah, Clement juga sebelum mati syahid, mati martir, dia mengucapkan seperti ini. Demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, dan Roh Kudus. Dari sini jelas bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya melalui tiga pribadi. Ini konsep Tritunggal, jadi itu sudah ada menjadi tradisi turun-temurun dari para rasul ke murid-muridnya. Jadi sampai di sini itu sudah jelas ya. Nah,
Lanjut, kemudian ada Irenaeus, muridnya Polikarpus. Jadi tadi ada Polikarpus, yang kali ini Polikarpus murid Rasul Yohanes. Polikarpus punya murid lagi, namanya Irenaeus. Irenaeus dari Lyon ini mati atau meninggal tahun 177 Masehi. Nah, dia mengucapkan seperti ini, Allah yang Maha Esa, yang oleh firman yaitu putranya, telah menyatakan dirinya sendiri di atas segala sesuatu. Sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Jadi Allah yang esa menyatakan diri melalui Yesus. Kita bisa melihat Allah yang esa itu melalui siapa? Diri firman, dan pribadi firman, yaitu Yesus. Firman Allah secara kekal ada bersama Sang Bapa yang terdahulu tanpa memiliki permulaan. Kemudian dilanjut. Allah tidak bergantung dengan sesuatu apapun, tetapi oleh firman dan rohnya, Allah telah menjadikan, mengatur, dan memerintah segala sesuatu, dan menitahkan segala sesuatu menjadi, apa ini? Ketutupan di sini. Nah, teman-teman bisa ini ketutupan di sini. Oke, jadi jelas ya bahwa Irenaeus dari Lyon ini adalah muridnya Polikarpus, dan dia juga mempunyai konsep Tritunggal yang benar. Nah, sebelum Konsili Nikea tahun 325 Masehi itu, konsep Tritunggal itu sudah ada sebenarnya di dalam pemikiran bapak-bapak gereja ini, gitu loh. Jadi ini bukan tiba-tiba ditentukan di dalam Konsili Nikea. Oke, kita akan buat konsili untuk membuat doktrin Tritunggal. Anda sebenarnya karena ini konsepnya sudah ada dari Alkitab, para rasul, kemudian ke murid-muridnya. Nah, ini yang paling pertama kali merumuskan konsep Tritunggal adalah Tertullianus. Teman-teman kalau belajar sejarah gereja itu pasti mendengar tentang Tertullianus. Nah, ini masa hidupnya sekitar 155 Masehi sampai 230 Masehi. Ya, perkataan tentang Tritunggal yang paling terkenal dari Tertullianus adalah una substantia tres personae, atau satu substansi atau satu hakikat tapi tiga persona atau tiga pribadi. Jadi Tertullianus ini juga bukan orang yang ngawur tiba-tiba dia dapat ilham seperti itu, enggak. Dia juga belajar dari firman Tuhan bahwa di dalam firman Tuhan itu ini konsep ini sudah ada. Makanya ketika dia melawan bidat-bidat pada waktu itu di dalam bukunya Against Praxeas, dia melawan bidat Praxeas, dia menuliskan ini bahwa Allah yang esa itu menyatakan dirinya menjadi di dalam tiga pribadi. Itu Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Sampai di sini kemudian barulah tiba di dalam Konsili Nikea. Nah, di dalam Konsili Nikea, kenapa Konsili Nikea ini ada? Karena Konsili Nikea ini bapak-bapak gereja ingin meluruskan pandangan Arius atau Arianisme yang mengatakan bahwa putra itu diciptakan dan kedudukannya lebih rendah dari Bapak. Jadi bapak-bapak gereja sebenarnya ini memanggil Arius itu yang baju putih berdiri itu, ditanya, benarkah itu seperti itu? Dan kemudian sebenarnya ingin hanya mendengar saja dari Arianus tadi itu ya, Arius. Nah, kemudian bapak-bapak gereja ingin meluruskan dia, tapi tetap saja Arius menolak apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja. Dan kemudian barulah dirumuskan menjadi kanun al-iman atau pengakuan iman Nikea, yaitu Tritunggal yang kita kenal sampai saat ini. Teman-teman bisa membaca di sini. Jadi ini konsep Tritunggal menurut sejarah gereja dari bapak-bapak gereja. Nah, saya menyampaikan sampai sini saja. Mungkin nanti biar Bro Albert yang akan, Bro Andre yang akan menyambung selanjutnya.
Oke, terima kasih Bro Didit sudah menyampaikan. Ya, begitulah teman-teman beberapa pandangan. Jadi kalau kita lihat dari Alkitab, secara Alkitabiah, Bro Luis tadi sudah menunjukkan kepada kita bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang Alkitabiah, kan? Jadi gue share dulu ya. Jadi gue mau tunjukin ini. Oke. Ya. Yeah. Oke. Nah, jadi ada sebagian orang yang mengatakan oneness itu lebih simple dan perkataan mereka itu adalah Alkitabiah dong gitu, nggak usah pakai bahasa teologi gitu. Nah, ini adalah satu logika yang sebenarnya kalau kita lihat orang yang mengatakan bahwa dari Alkitab aja nggak usah pakai teologi, ini adalah orang yang mendikotomikan sesuatu yang dia nggak ngerti. Teologi itu sedang berbicara tentang theos dan logos. Theos dan logos itu adalah satu pengetahuan tentang Allah yang kita bangun dari Alkitab, yang tidak mungkin itu tiba-tiba muncul nggak ada dasar Alkitabnya. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan mereka yang mengatakan bahwa ini yang teologi-teologi tidak Alkitabiah. Yang menjadi masalahnya apa sih? Orang seringkali mempermasalahkan teologi yang tidak mampu dimengerti, tidak mampu untuk dipahami, terus kemudian pokoknya mau simplifikasi saja. Nah, itu adalah satu sikap yang tidak bertanggung jawab, teman-teman, ya. Dan nah, orang sering kali bilang istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh seperti itu ya, mengatakan bahwa istilah Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, untuk menjawab kayak begini gimana, bro-bro semua? Katanya Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, jadi jangan dipercaya. Gimana? Gimana, Ya, bro-bro susah semua? sih kalau Siapa oksigen dulu? juga nggak ada, bro. Tuhan nggak ciptain oksigen. Tuhan tidak pernah menciptakan oksigen karena oksigen tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Bukannya waktu Ya, kejadian pasal itu 1, bukan cara pikir yang maka benar Tuhan, sih. Itu ya. kejadian pasal 1 Tuhan menghembuskan oksigen. Coba buka tuh, baca. Ya, jadi teman-teman yang bilang Tritunggal itu nggak ada dalam Alkitab, maka nggak usah percaya. Habis ini nggak usah bernafas. Ya, coba ambil nitrogen dihirup. Ya, dicoba aja. Itu nggak ada Langsung semua sih. ngebalap, Laser bro. itu nggak ada, bro. Coba mati. Ya, oke. Lalu kemudian ada yang bilang begini, bahasanya ribet gitu. Dari tadi itu pakai bahasa ribet banget. Coba kasih satu pemahaman saja lah supaya semuanya langsung satu pemahaman. Nah, kemarin kan ada channel yang bikin survei kan. Survei pemahaman Tritunggal masuk semua. Katanya menurut survei tersebut, katanya beda-beda pemahaman gitu loh. Kok nggak satu gitu? Kok nggak satu pemahaman? Nah, coba mungkin ada teman-teman yang mungkin mau kasih input gitu. Nanti itu teman-teman Kalau suruh menurut masuk. saya gini loh, kan aliran yang model begini tuh sebenarnya postmodern ya. Postmodern itu gini, anggap segala sesuatunya itu benar, relatif, nggak absolut. Kalau menurut saya kebenaran Allah itu absolut, cuma satu. Nah, dari mana kita tahu kalau dari sudut pandang manusia mau memahami Trinitas dia salah sambung. Gini loh, kita ini otak kecil gitu kan, mau memahami Allah yang begitu luas, sama kayak kita mau taruh samudra, air dalam samudra dimasukin di dalam bak air mandi, nggak akan muat gitu. Nah, kalau dari sudut pandang manusia relatif, kita bisa memahami Trinitas dari mana? Ya dari Alkitab, pasti absolut gitu. Cuman itu aja. Ya bagaimana mau survei, yang disurvei kepalanya banyak. Mereka pun baca Alkitab mungkin 10 tahun sekali. Gimana mau memahami Wah, itu menarik tuh. Baca Alkitab 10 tahun sekali tuh. Tapi gue berargumen begini buat orang-orang yang mengatakan bahwa pokoknya semuanya ribet, kenapa nggak satu pemahaman? Justru disitulah misterinya Allah. Jadi itu yang tadi ya, bahwa kita kan tidak mampu memahami Allah secara sepenuhnya, secara full. Sebenarnya orang yang mengatakan bahwa kok semua orang beda-beda pemahaman, cukup satu aja gitu. Orang yang mengatakan begitu adalah orang yang juga harus menjelaskan fenomena. Kenapa orang Kristen tidak kudus semua? Kenapa orang Kristen tidak kudus semuanya? Kenapa orang Kristen yang sudah dibaptis bertobat tidak semuanya langsung seperti orang kudus?
Kenapa masih banyak yang jatuh dalam dosa? Kenapa masih banyak yang masih bisa berbuat dosa? Kenapa masih banyak yang masih bisa salah? Kenapa? Ya karena kemanusiaannya yang tidak mampu untuk sempurna. Sama, kalau kita kemanusiaan aja tidak mampu sempurna, bagaimana mungkin kita memahami Allah secara utuh sepenuhnya. Oleh karena itu, jangan heran kalau masih ada yang memang belum mampu memahami Allah sepenuhnya. Kita pun berempat ini masih berusaha terus mempelajari Alkitab untuk memahami Allah secara sepenuhnya. Tapi kita ada dalam track yang benar, kenapa? Karena kita mempelajarinya dari Alkitab. Oke, kita interaksi dulu ya, teman-teman ya. Sudah ada beberapa teman yang ngantri, kita berikan ruang dulu untuk saya stop screen dulu. Untuk ini bagaimana ini Edu, manggilnya gimana? Bro Edo kali ya? Halo. Halo. Ya, silakan. Halo. Suara jelas ya? Suaranya mantul Bro Edo. Oh, Matikan saja dari YouTube-nya, langsung dari device-nya aja. Yang YouTube matiin. Oke, bisa didengar jelas kan? Bisa. Yap, Silakan. Bisa. Ya, terima kasih waktunya. Mengenai Trinity. Wah, putus. Putus. Halo, Bro Edo. Halo, sorry Bro Edo. Ya. Halo. Ya. Ya, sorry tadi suaranya Putus. Bisa nanya lagi? Bisa? Mau bertanya, ini ada pertanyaan tambahan tentang malaikat Allah. Nah, Malaikat Allah. Ya, apakah itu pribadi yang lain lagi atau representasi lain lagi yang bisa dilihat manusia atau bagaimana? Malaikat Allah M-nya besar. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro Edo. Thank you ya, saya kick ya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin mau berkomentar tentang malaikat Allah? Tentang pribadi Allah itu. Kejadian 6 ya. Kayaknya itu kejadian 6 deh. Iya, kejadian 6. Ya, malaikat Allah pasti bukan pribadi Allah. Seperti kan tadi saya kategorikan bahwa hakikat itu ada Tuhan, lalu malaikat, manusia, dan malaikat bukan Tuhan. Tuhan juga bukan malaikat. Tapi dia keberadaannya di atas manusia. Saya boleh bilang begitu. Mungkin Bro Albert tadi ngomong kejadian 6 itu ketika ini ya. Tapi ada misalnya beberapa kali Tuhan menampakkan diri di dalam pembahasannya malaikat M besar, malaikat Allah gitu. Bro Albert. Jadi itu sebenarnya bagaimana Allah menunjukkan dirinya ya. Yang gue pelajari malaikat Allah, penggunaan malaikat Allah itu muncul beberapa kali di dalam Alkitab memang. Dan itu bagaimana Allah menunjukkan dirinya sendiri dalam rupa malaikat, tetapi itu bukan malaikat, itu Allah sendiri, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bro Edo, apakah malaikat Allah itu pribadi Allah yang lain? Oh bukan, itu Allah yang menampakkan dirinya, ya. Seperti itu mungkin kira-kira. Ada yang mau menambahkan mungkin Bro yang lain? Iya benar banget. Jadi itu ada kalanya malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri yang menampakkan kepada manusia. Contohnya ini ya, dalam Kejadian 31 ayat 11 tuh. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabnya ya Tuhan. Ya. Ya Tuhan, ya, begitu kira -kira mungkin ngomong ya. Yakub Bataria. Oke, kita masukin yang lain dulu ya. Kita mau interaksi dulu yang lain. Secara umum sih, ya lanjut. Iya, ada Bro Aldi, silakan. Halo. Halo. Bro Aldi. Oke, kayaknya Bro Aldinya tidak tersambung. Tapi kita akan menjawab pertanyaan Bro Aldi. Boleh teman-teman tolong cek di chat, private chat. Kolom chat. Keluar nggak di situ? Oke. Halo Bro Aldi. Ya. Halo. Oh panjang ya. Bentar. Kita jawab pertanyaan dari Bro Aldi langsung ya. Kita kick dulu sebentar.
Oke, Bro Aldi ini bertanya, wah pertanyaannya cukup banyak. Kita ambil salah satu aja. Silakan Bro. Soalnya banyak yang ngantri masuk ini. Silakan. Ada yang mau langsung dibahas? Panjang. Loh, itu pertanyaannya dijawab sendiri kok, Bro. Oh gitu, dijawab sendiri. Dia Ya. tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Yang lain aja. Tapi gini ya, gue Oke, menarik, yang lain ya. ada satu hal yang menarik yang gue, ini, jadi Kejadian pasal 1 ayat 27, di situ dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Perhatikan ya, Kejadian pasal 1 ayat 27, gue mesti share nggak? Teman-teman tahu lah ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Perhatikan ya, menurut gambar Allah, diciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Dalam gambarnya yang satu itu, diciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Jamak. Dari Perempuan. tunggal, jamak. Ah, itu menarik. Jadi di situ gambar Allah terlihat apa? Terlihat echad itu loh. Yang jamak itu loh. Ya. Mungkin Bro Ali nggak bisa bergabung dengan kita, sorry tadi, tapi thank you sudah memberikan satu ayat yang bisa kita cungkil sekalian ya. Oke, kita sambut Saudara Bento. Namaku Bento. Halo Bento. Halo, shalom. Shalom. Bisa dengar saya? Yes. Bisa, jelas. Yes. Iwan Terima Fals ya. kasih terima kasih memberikan saya waktu untuk masuk ke dalam. Begini, saya mengikuti perkembangan bagaimana oneness ini muncul ya. Ya. Dan saya juga melihat bagaimana argumen-argumen seperti Pak JT ya ketika memberikan komentarnya ya. Iya, baik. Saya melihat ada seperti kalau Pak Bambang Nursena bilang minder wardahead kompleks. Jadi dia memberikan argumen itu seperti gini. Nggak usah ribet-ribet lah. Tritunggal itu ribet. Itu tengok tuh, kita ketika berhadapan sama orang sebelah, kita nggak bisa jawab tuh begitu. Jadi terkesan, saya melihat, ada rasa tidak percaya diri ketika tidak bisa menjawab pihak sebelah. Misalnya ketika berhadapan dengan pihak sebelah, jadi ketika tidak bisa menjawab, dia merasa kurang percaya diri, akhirnya menganggap, wah itu ribet. Itu susah dipahami, jadi nggak usah dipakai lah, yang gampang-gampang aja. Jadi saya berpikir begini, oneness ini mengambil jalan untuk tidak menghindari seperti katakanlah konflik dengan umat sebelah atau bagaimana begitu ya. Ya. Jadi mereka berpikir seperti itu. Sama halnya dengan penggunaan kata Allah. Saya sudah mengikuti perkembangan, saya melihat komentar-komentar mereka itu bagaimana argumen mereka mengatakan nggak usah pakai kata Allah lah, pakai Yahweh atau pakai apa. Jadi dari argumen-argumen mereka, saya melihat mereka mengatakan, wah kalau pakai Allah nanti mereka klaim, umat sebelah klaim begini-begini, kita ribet menjawabnya begini. Padahal sebenarnya tidak demikian kan kalau yang kita ketahui. Jadi ada rasa keminderan atau ketidakpercayaan diri, jadi muncullah ide-ide ini. Seperti nggak usah pakai kata Allah deh, nggak usah pakai kata Allah deh, nanti bentrok atau begini-begini, kita nggak bisa jawab begini. Begitu juga dengan oneness ini. Jadi Trinitas ribet, nggak usah deh, nanti susah dipahami, ambil yang gampang-gampang aja, kita biar nggak usah berhadapin sama mereka. Padahal tidak begitu ya. Nah, begitulah yang saya pahami. Saya lihat komentar mereka, bagaimana argumen mereka ketika berargumen ya. Saya perhatikan. Jadi munculnya itu karena akibat dari ketidakpercayaan diri menjawab itu. Wah, itu tengok tuh apologet nggak bisa menjawab ketika dibantah sama. Padahal banyak juga orang-orang yang apologet kita yang bagus membantah ya. Seperti Pak Bambang Nursena atau rekan-rekan sekalian juga bisa. Jadi ya mungkin itu aja dari pendapat saya. Saya melihat ada rasa kurang percaya diri sehingga muncullah yang seperti ini. Menolak kata Allah, menolak Tritunggal seperti itulah. Yang menurut saya. Ya. Terima kasih. Makasih banyak, Bra. Makasih banyak. Saya Kik ya. Iya. Ya. Terima kasih. Ada mau komentar soal itu? Ya, mungkin yang dimaksud oleh tadi itu mungkin yang dimaksud Bro Bento tadi itu kalau nama Tritunggal itu menjadi tidak pede, tidak percaya diri karena nanti jadi bully-bulian oleh saudara kita sebelah. Ini Allahnya 3 gitu ya, seperti itu. Ya mungkin pemahamannya seperti itu. Tapi kalau saya sih bukan karena percaya diri. Dia salah belajar aja, salah sumber. Iya.
Tapi ya memang mesti diakui salah satu argumennya itu gitu. Ya nanti kita susah menjawab serangan dari mereka dan sebenarnya sebagainya. Ya sudah mau gitu mau gimana ya toh. Kadang justru saya kebalikan sih ya. Kerumitan daripada teologi Trinity menunjukkan bahwa itu bukan buatan manusia. Pendekatan saya begini. Teman-teman kalau misalnya ya boleh membuat sebuah agama deh, boleh membuat sebuah agama. Pertanyaan saya begini, dengarkan. Apakah teman-teman akan membuat sebuah konsep Tuhan yang complicated sampai orang itu kalau dengarnya itu pusing banget? Atau bikin konsep yang simple banget? Sesimpel-simpel mungkin. Iya, sesimpel-simpel mungkin. Ya kan? Tetapi kalau misalnya kita melihat bahwa memang Allah Trinitas seperti itu, complicated, justru saya bersyukur saya memiliki Allah yang complicated yang bisa dijelaskan. Yang kedua, kalau teman-teman berpikir bahwa walah kalau yang ribet kita tolak, yang sederhana kita terima, saya mau tanya deh, di dalam dunia ini apa sih yang sederhana? Ayo, gini, teman-teman makan nasi nih ya, makan nasi warnanya putih. Kenapa kok dikeluar di jamban itu warnanya bukan putih? Nah, saya tanya. Itu complicated banget. Karena di dalam nasi putih tidak punya bahan berwarna, ya kok jadi berwarna apa ya? Ya itu ribet bro namanya. Nah, kalau gitu, solusinya apa? Waduh, nggak usah diterima. Kalau begitu artinya tidak perlu manusia belajar, tidak perlu ada dokter, tidak perlu ada komputer, karena semuanya itu complicated. Kita kembalilah ke dalam zaman purba, begitu. Jadi teman-teman, ketika yang complicated ini itu bisa kita pahami dengan proses yang namanya belajar. Oke. Itu sih kalau tanggapan saya. Baik, kita lanjutkan ya. Ada Monica Teng. Halo Monica. Halo. Ya, halo. Halo. Suaranya kedengeran? Kedengeran. Jelas. Saya bersyukur ya kayak ada pembahasan kayak gini. Terus saya mungkin mau tanya kali ya. Soalnya saya tuh kan hidup di... Halo, Mon. Hilang tiba-tiba? Tiba-tiba hilang, Mon. Halo. Oh, sayang Mon. Banget. Wah, sayang nih. Kelewat nih. Monica, halo. Oke, sorry. Masukin ke backstage dulu aja. Ke backstage dulu, bro. Oh, iya. Supaya dia bisa masukin di komen ya. Monica boleh tulis di dalam komen supaya kami bisa baca. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ketik Rex spasi 5757 Albert Louis Digit. Pilih mereka sebagai anggota legislatif. Ada Bro Denny, silakan Bro Denny. Mantap ini Bro satu ini. Silakan Bro. Halo. Aku saya ya. Ya. Aduh jawabanmu Jawa banget. Dengar ya. Dengar. Soalnya mau debat jam 20 ini. Gini, saya mungkin mau ngasih saran ya. Itu tadi kan Bro Albert kan bilangnya hakikat Tuhan ya. Ada hakikat Tuhan ya. Nah, kalau saran saya sih, kalau saya pelajari ya selama ini ya, itu yang benar itu harusnya hakikat Allah gitu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan kan gelar, gitu. Kan dari kata Tuhan sebenarnya. Gitu. Nah, ini kita harus membiasakan pakai Allah gitu loh, maksudnya hakikat Allah dengan hakikat Tuhan, karena ini sudah diplesetkan oleh umat Islam sebenarnya. Secara sejarah Indonesia nih ya, tata bahasa Indonesia ya, itu sebenarnya tuh yang benar tuh Allah gitu loh, bukan Tuhan. Tuhan tuh gelar gitu loh. Jadi karena ada pergeseran pergeseran makna dari zaman, nggak tahu siapa ini yang buat kehancuran tata bahasa ini, nggak tahu siapa ini. Ya jadi menurut saya kita harus pakai hakikat Allah gitu aja, jangan pakai hakikat Tuhan gitu. Kemudian kalau kita lihat di tata bahasa Indonesia ya, Tuhan dan Allah itu beda gitu. Nah, kalau Allah dalam KBBI itu definisinya sang pencipta gitu loh. Kalau Tuhan? Kalau KBBI ya. Nah, itu kalau Tuhan KBBI-nya? Kalau Tuhan KBBI-nya itu sang maha kuasa.
Jadi beda. Nah, di situ kalau kita dengan benar-benar teliti ya, Tuhan di situ definisinya tidak ada tulisannya Sang Pencipta loh ya, atau Yang Maha Pencipta loh ya. Nah, Oke. kebalikan dengan kalau yang Allah di dalam KBBI nggak ada tertulis Sang Maha Kuasa gitu loh. Jadi Oke. benar-benar Sorry saya potong Bro Denny. Jadi keberatannya adalah pakai kata Allah bukan Tuhan gitu ya Bro Denny ya? Pakai kata Tuhan bukan Allah. Allah. Pakai kata Tuhan itu loh, pakai kata Tuhan itu salah Ya. gitu dalam sejarah bahasa Indonesia tuh salah gitu loh. Gitu. Karena bahasa Indonesia sendiri, KBBI sendiri sudah benar gitu loh. Yang benar tuh hakikat Allah gitu loh, bukan Tuhan gitu. Gitu Ya, aja. ya wes. Oke. Thank you Bro Denny. Oke, terima kasih. Terima kasih Thank you ya. God bless. Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Yang mau jadi Tuhan atau mau jadi Allah, silakan. Silakan yang dituakan. Yang dituhankan itu. Oh, yang dituhankan atau dituakan? Oh, tuakan. Kira-kira dituhankan. Kan katanya kita dituduh menuhankan. Kalau saya sih gini aja, kita itu loh nggak perlu meributkan sesuatu yang nggak perlu diributkan. Ya, Bro Denny ini juga teman saya. Jadi begini aja, Theos sama Elohim sama enggak? Nah, gitu pertanyaan saya. Kalau beda, Yesus loh pakai Elohim. Dia waktu menyebut nama Tuhan, dia nggak pakai Yahweh loh ya. Dia nggak pakai Yahweh. Periksa di dalam Yunani tidak ditulis Yahweh. Tapi ditulisnya itu mengacu kepada perjanjian lama yang Elohim. Kenapa dia nggak konsisten menggunakan itu? Saya sudah periksa. Nah, sehingga begini loh, Yesus aja loh nggak mempermasalahkan. Yesus aja loh nggak mempermasalahkan. Jadi menurut saya sih itu bukan sebuah hal yang esensial untuk harus diperjuangkan bahwa kalau Allah itu, kalau Tuhan itu gelar, misalnya Allah itu apa. Menurut saya sih itu bisa interchange saja. Jadi nggak harus kita harus mendikotomikan begitu. Nanti kita ribet sendiri. Gitu. Nanti kalau jadi, gini, kalau misalnya mengacu ke KBBI ya, Tadi Bro Denny kan mengatakan kalau Allah itu kalau nggak salah Tuhan pencipta ya tadi ya. Pencipta. Terus kalau Allah itu Tuhan Maha Kuasa. Saya mau tanya, pencipta Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa pencipta nggak? Nah, jangan didikotomikan. Sebab kalau dikotomikan, kamu nanti akan muter sendiri, bingung sendiri. Karena bagi saya pencipta itu harus Maha Kuasa. Maha Kuasa itu harus pencipta. Begitu. Jadi nggak perlu didikotomikan. Kita bisa interchange saja menggunakannya. Ya, jadi penggunaan itu nggak usah ribet-ribet lah, bisa bareng-bareng ya. Jadi memang adalah baik buat kita untuk tidak perlu membuatnya menjadi ribet-ribet sendiri. Ya. Oke, kita masukin kalap bersama. Dari tadi gue ketawa lihat namanya nih. Halo bro Kalap. Silakan. Halo. Ya, malam. Menurut gua sih namanya kreatif menurut gua. Jadi gini ya, gua mau berbagi aja ya, friend. Oke. Bisa deketin suaranya nggak? Sorry. Cara gua supaya bisa lebih jelas. Cara gua memahami Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana saya mencoba membaca Alkitab dengan cara saya misalnya para rasul itu ketika mengajar jemaat-jemaatnya di awal-awal itu adalah pengetahuannya atau tafsirnya mengenai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya memulai pengetahuan saya harus dimulai dari pengetahuan para rasul. Nah, cara saya membaca Alkitab seperti ini. Saya memulai dulu membaca Ibrani, membaca Yakobus, membaca 1 Petrus, membaca 2 Petrus, membaca 1 Yohanes, membaca 2 Yohanes, membaca 3 Yohanes, membaca Yudas. Saya akan membaca lebih hati-hati ketika surat salamnya itu. Biasanya di permulaannya, itu kalimat salamnya. Saya contohkan Ibrani 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dalam perantara. Maka perjalanan dia kepada kita adalah perantaran anaknya yang telah ia tetapkan. Nah, ketika membaca kalimat bagian salam ini saya lebih hati-hati, lebih pelan-pelan.
Terus saya ambil contoh lagi ke misalnya surat Yakobus ayat pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi salamnya para rasul-rasul itu ketika mengajar para jemaatnya, ini adalah pengetahuannya tentang Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saya harus dimulai dari situ dulu. Baru saya akan membaca ulang kembali Injilnya. Ketika saya membaca Markus, setelah saya habis membaca Markus, saya akan membaca kembali surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Saya akan lebih dalam lagi. Karena Markus itu dalam penulisan Injil Markusnya, dia sangat erat dalam pembinaan atau pemuritan oleh Rasul Petrus. Oke. Ketika saya membaca Injil Yohanes, saya akan membaca surat-surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Karena surat-surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes adalah bagaimana Yohanes memahami Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketika dia mengajar jemaat-jemaatnya. Saya lebih dalam lagi. Sorry saya potong Bro Kalap. Sorry, mohon maaf. Ya, jadi Bro Kalap pengen sampaikan bahwa dari seluruh pembacaan itu apa yang Bro Kalap simpulkan? Mungkin bisa dibagi. Dari seluruh pembacaan itu tadi yang dari seluruh pembacaan tadi, apa yang Bro Kalap simpulkan? Ya, saya simpulkan adalah pengetahuan saya harus didahului mencari tahu apa para rasul tahu tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, itu dulu. Lalu ketika saya membaca Matius, saya harus membaca Ibrani pelan-pelan. Meskipun Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi Ibrani dispesifikkan untuk orang-orang Yahudi. Dan Matius sangat kuat ke Yahudiannya, ke Mesianikannya. Gitu. Nah, ketika saya membaca Lukas, baru saya mungkin agak lama. Saya akan membaca Roma, Korintus, Galatia, Efesus, ini agak lama. Ya. Baru. Ya itu pilihan sih, Pak. Saya memahaminya. Itu pilihan. Jadi Bro, misalnya saya kasih analogi. Ya, silakan. Gimana? Saya mau membagi teman-teman pendengar di sini bagaimana mengetahui atau memahami Trinitas tadi tanpa menggunakan istilah-istilah yang terlalu tinggi. Seperti kalau saya udah baca bukunya Romo Daniel, dia menggunakan, saya baca tuh buku, dia punya buku judulnya Tritunggal Maha Kudus. Saya udah baca, dia bukan istilah-istilahnya hipostasis atau keberadaan yang konkret. Nah, itu atau istilahnya yang teman-teman tadi pribadi, hakikat segala macam. Kalau kita awam ini tidak membaca buku kuliah seperti itu, karena kita tahu Trinitas itu munculnya adalah hasil dari perdebatan perdebatan antara pengajaran yang lain, bagaimana dia memahami Alkitab dengan caranya sendiri. Iya. Jadi Bro Kalap tadi ini mau menyampaikan adalah bagaimana caranya untuk membaca supaya dapat pengetahuan itu ya, untuk mendukung yang tadi ya. Oke. Baik. Terus tadi yang Bro saya tambahkan lagi, saya kurang setuju dengan Bro Kurnianya bahwa kita nggak harus mengetahui apa itu kosakata Tuhan, T huruf kecil, Tuhan huruf besar. Coba kita baca ke Yesaya 6:1 ayat 1. Yesaya. Iya, saya baca ya. 6:1 ayat 1. 6:1 ayat 1. Oke. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah, di sini the Spirit of the Lord. Yesaya berapa? 61. 61. Oh, 61. Oke. Ya. Ya, bagaimana Bro Kalap? Apa yang mau disampaikan di situ? 61 ya. Oke. Jadi gini. The Spirit dari kata ruah, ya benar. The Lord dari kata Adonai. God yang capital semua ini dalam LAITB itu Allah capital semua adalah dari Yehova. Sedangkan di translation lain LAI menggunakan TUHN untuk capital semua. Nah, kalau kita mau literal, Roh Tuhan, nah, Tuhan T huruf besar, Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar di T, Tuhan huruf besar semuanya, capital semuanya. Jadi tapi karena kita LAI adalah
menerjemahkan secara kontekstual karena tidak enak. Jadi roh Tuhan menjadi roh Tuhan Allah, tapi Allah yang capital. Jadi di sini Adonai Yahweh, ya harusnya kalau di apanya di Ibrani. Oke. Jadi itu sangat penting. Jadi kan LAI ini kan mau bikin terjemahan kedua ya kalau nggak salah ya. Ya, lagi mempersiapkan. On progress. Jadi saya saran masukan nih di halaman belakang appendix ada lampiran tentang kamus. Jadi supaya kita tidak lari ke kamus KBBI. Oke, good. Soalnya, itu saran yang bagus. Okay. Thank you, Bro Kalab. Tuhan, dia harus. Gimana? Halo. Ya. Halo. Ya, Bro Kalab. Sorry. Boleh mohon maaf, kita juga bisa kasih ini Bro Kalab masukannya banyak sekali tadi. Bagus ya. Dan nanti mungkin ide yang bagus juga kalau misalnya ada orang LAI yang bisa dengar ya. Tapi boleh kita kasih ruang buat yang lain, Bro Kalab? Oke. Ya. Ya, mohon maaf ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Gua ada menarik satu komen nih. Nih. Ayo. Silakan disikapi. Ayo, silakan. Dari tadi dia spam ini. Ada salah satu yang spam yang nafsu banget pengen dibahas. Ayo, silakan. Ini apa? Koran Kristo ini. Ini loh di layar As Kuncoro. Oh, enggak kelihatan ya. Ini loh di layar. Sorry ya. Si Kuncoro, Mas Kuncoro, saya mau bertanya pada para penganut Tritunggal, menurut Tuhan Yesus sebagai Bapa. Kalian berdoa ucap doa Bapa kami itu doa kalian ucapkan pada Bapa yang mana kalau bukan kepada Tuhan Yesus? Jawab katanya. Sebelum gini, siapa mau jawab? Ayo silakan. Bro Luis dulu, tadi kan Yesus kan bukan Roh Kudus tuh. Yesus kan bukan Bapa. Dari Bro Luis dulu dah. Silakan Bro. Aku bisa jawab nggak ini? Aduh. Susah ya. Bonafren. Saya jawab ya. Berdasarkan ini aja. Oh iya. Berdasarkan ini share screen tuh dong. Gimana sih caranya? Iya, sudah masuk. Oke. Itu autos on proxeuseste humes. Jadi kalau kamu mau berdoa ini proxeuseste ini berdoa, Pater, hemon ho entois uranois. Nah, ini Uranus ini langit nih, surga nih. Jadi yang ada di atas, posisinya pada waktu itu Yesus ketika mengajar doa Bapa kami, kan posisinya di dunia nih. Nah, ini kan posisinya di atas nih, Pater ini berarti Bapa di sini adalah Bapa yang ada di surga gitu. Nah, sekarang kalau kalian yang penganutnya Allah itu Bapa yang di sini adalah Yesus. Nah, sekarang waktu itu Yesus katakan doa Bapa kami yang di surga. Nah, sekarang posisinya Yesus kan di dunia itu ngajar doa itu. Logikanya gitu aja. Sesimpel itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain punya pandangan yang lain. Sudah jangan banyak ngomong lah nanti berdosa ya. Siap. Iya, saya pikir jawabannya si Louis sudah jelas lah ya, Mas ya. Gitu. Logikanya sebenarnya pertanyaan dia sendiri nggak nyambung. Waktu Yesus mengajarkan Bapa kami di sorga, kalian emang doa sama siapa kalau bukan Yesus? Jawab lah. Sebenarnya pertanyaan dia sendiri nggak masuk gitu loh. Iya kan? Nah, Yesus yang suruh ngajarin doa sama Bapa. Terus dia bilang loh kalau bukan doa sama Yesus lagi mana sih? Gitu ya. Ya sebenarnya pertanyaan dia sendiri justru dipertanyakan kepada dirinya sendiri. Udahlah ya, kita lewat ya. Oke. Ada Budi. Silakan Budi. Halo, shalom, selamat malam. Shalom. Iya, jadi memang menarik pembahasan ini. Bagi saya sendiri, mohon maaf apabila mungkin tidak sejalan ataupun sejalan, tapi pikiran saya adalah bicara tentang Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Penyataannya pada waktu yang berbeda. Bahwa Allah ataupun Yahweh, penyataannya dalam PL, Perjanjian Lama. Sementara Yesus Kristus itu di PB, Perjanjian Baru. Dan kemudian Roh Kudus penyataan Allah melalui setelah Yesus berangkat ke
surga. Nah, dari pikiran-pikiran yang sudah saya sampaikan, saya bisa memohon untuk diberikan penjelasan berkaitan dengan pemahaman saya dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat ke-5. Ayat 5, Ya. 6, 7 dan 8. Filipi 2:5-6, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan dalam Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengaku kesetaraan, ya. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang saya pahami adalah bahwa Allah itu cuma satu, tapi wujudnya dalam waktu yang berbeda. Itu 3. Ya. Allah itu pada saat perjanjian lama pernyataannya melalui Allah dengan nama Yahweh. Kemudian dalam perjanjian baru itu sebagai Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan setelah Yesus berangkat ke surga, ya yang dijanjikan sebagai pengikut, ya Roh Kudus. Ya. Sorry Pak, saya boleh tanya dulu, potong sebentar. Bapak sudah nonton dari awal nggak Pak? Oh iya sudah. Saya juga ada pertanyaan. Nonton dari awal tadi Pak? Iya. Mohon maaf, terlambat setelah karena ya nggak apa-apa Pak Budi, nggak apa-apa. Kami beribadah baru selesai ibadah. Ya. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nanti saya usul setelah ini coba lagi nonton dari awal, kita akan habis ini memberikan jawaban. Ya, nanti usul saya nonton lagi dari awal ya. Thank you. Ya, Pak Budi, kami akan segera jawab ya, mohon. Ya. Kami segera jawab pertanyaan Bapak ini ya mengenai saya keluarkan dari ini dulu ya. Makasih Pak Budi ya. Ya. Oke. Sebelum nanti saya lemparkan kepada teman-teman ini, saya mau bilang makasih Pak Budi atau siapapun yang masuk dalam menonton ini, entahkah saudara percaya oneness atau tidak, nggak apa-apa. Maksud kami adalah kami bukannya langsung bilang, wah yang oneness itu ke laut aja. Enggak begitu. Kita semua sama-sama berusaha untuk belajar mengenal Allah dengan lebih baik. Dan kita percaya bahwa mengenal Allah itu sifatnya proses. Bukan langsung kita kenal langsung celing 100%. Wah, kalau udah begitu kita udah di sorga. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi kita dalam proses mengenal Allah dan apa yang ditanyakan oleh Pak Budi itu sangat beralasan. Sangat beralasan dan patut untuk dijawab. Mengenai bagaimana Allah yang nampaknya kok tampilnya itu kok ganti-gantian. Bapa di PL, Yesus, terus kemudian Roh Kudus. Ya. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Itu tadi Louis sudah share screen. Silakan lanjut. Louis belum share screen dia. Apa? Tadi itu, bukan ya? Wah, Bro Didit melihat penglihatan. Oh, berarti saya sudah ngantuk nih, berhalusinasi. Ya, saya mau jawab, silakan. Louis, tadi kan dirimu bahas itu. Silakan. Silakan Louis. Saya terus dari tadi. Yang lain dulu. Ganti. Kamu yang bahas ini tadi. Ayo. Bro Andre itu, Andre itu cuma moderator doang. Gobas. Oke, Pak Budi, tidak benar kalau kita bilang bahwa Allah Bapa itu ganti-gantian kelihatan dengan Yesus dan Roh Kudus sehingga itu cuma satu tapi ganti-ganti mode ya, ganti model jadi bentar jadi Allah Bapa lalu bentar jadi Yesus jadi Roh Kudus. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama sendiri, di dalam perjanjian baru aja langsung ya. Kalau kita lihat bahwa dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu jelas waktu Yesus keluar dari air ada Roh Kudus dan ada suara dari surga. Ya. Peristiwa kedua, transfigurasi Yesus di bukit. Ketika Yesus transfigurasi di bukit, jelas ada suara dari Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Petrus saksi matanya melihat bahwa ada Yesus dan ada Bapa. Sedangkan peristiwa pembaptisan ada Yohanes Pembaptis. Ketika Stefanus dirajam batu, jelas kelihatan bahwa Yesus berdiri di samping Allah Bapa. Di dalam Wahyu dijelaskan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah mereplikasi dari perjanjian lama, di mana Daniel pasal 7, di situ dikatakan anak manusia menerima kuasa dari yang kuasa itu. Jadi ketika mengatakan bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ganti-gantian, itu salah. Tidak tepat ya. Karena jelas-jelas dalam sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Yesus, Bapa, bahkan dengan Roh Kudus tampil bersama-sama. Jadi ada 3 pribadi. Ya. Sedangkan di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan dalam Yesus yang dalam rupa
rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Perhatikan kata itu. Orang seringkali bilang rupa Allah, ya dia kan Allah gitu. Enggak. Rupa Allah dan kesetaraan dengan Allah. Kalau ada kesetaraan berarti ada pembanding. Pembanding itu siapa? Ya Allah, Bapa. Ya. Nah, jadi jelas ini ayat justru menunjukkan Trinitas. Terima kasih. Kita ini sudah 1 jam setengah, saudara-saudara. Masih ada 6 yang ngantri. Mau dimasukin atau enggak? Mana tuh Bro Luis tuh? Tinggal di Amerika sekarang udah jam 8 pagi loh sekarang sudah jam berapa? Jam 8 pagi. Kita masukin 3 ya. Kita masukin 3 ya. Ya, saudara-saudara boleh ya? 3 ya? Ya boleh. Oke. Ya, 3 lagi lah. Saya mohon maaf sama yang lain yang mungkin sudah ngantri. Aduh, mohon maaf banget. Kita terbatas waktunya. Tapi ya, kita masukin 3. Oke, silakan Bro Yohan. Halo. Bro Yohan, yuk. Ya, silakan. Halo. Ya, dengaran suara saya, Pak? Dengar. Oke, shalom. Ini saya ketemu dengan ahli-ahli teologi nih. Tidaklah. Ya, saya mengenal Tritunggal itu memang cukup panjang ya. Ada sedikit pengalaman saya, itu ada kira-kira 3 tahun saya baru menemukan Tritunggal. Yang dulunya saya memang dulu nggak pernah baca Alkitab, akhirnya saya tertarik dan saya belajar Alkitab. Ternyata saya menemukannya memang di Alkitab ada tersirat Tritunggal. Dan saya juga sering berdiskusi dengan baik orang yang percaya Tritunggal atau Oneness ya dan yang lainnya. Tetapi kemantapan saya tentang Tritunggal itu masih labil. Nah, tetapi akhirnya saya belajar terus dan saya belajar sejarah gereja, belajar sejarah bapak-bapak gereja. Akhirnya saya ketemu Pak di situ. Dan saya menjadi mantap. Itu dengan di dalam Yohanes ya. Yohanes 14 yaitu ayat 20. Yohanes 14:20. Oke. Ya. Di situ tertulis pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini Tuhan Yesus kan berbicara kepada para muridnya. Ya. Nah, lalu yang ayat yang ke-26 di situ tertulis, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, di sini saya baca segala sesuatu itu saya dapat pengertiannya itu adalah dengan pengajaran yang iman dan moral. Iman dan moral, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan dan ya di situ ada tulisannya dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Nah, di sini para murid itu yaitu dan yang dikatakan Yesus adalah bahwa Roh Kudus akan diutus dan itu terjadi di dalam waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di satu ruangan, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa terimalah Roh Kudus. Yesus mengembuskan Roh Kudus pada murid-muridnya. Artinya di situ adalah bahwa Roh Kudus ada di dalam para murid. Ya. Nah, berkaitan dengan sejarah bapak-bapak gereja, saya berpendapat bahwa para murid itu bukan hanya 12 murid saja. Para murid itu adalah juga penerus generasi-generasinya ini. Ya. Yang itulah yang disebut juga dengan bapak-bapak gereja. Jadi dengan demikian, apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang bersumber daripada para murid, 12 murid itu yang menerima Roh Kudus, itulah pengajaran yang paling benar. Itu pengajaran yang paling solid. Yaitu pengajaran yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Nah, jadi
kita baca di dalam Lukas 10 ayat 6, Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Jadi dalam hal ini mendengarkan di sini itu adalah menerima pengajaran dari para murid. Baik. Barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, dia menolak aku, dan dia menolak yang mengutus aku. Jadi ini satu kerangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara para murid, para rasul dengan Tuhan Yesus dan Bapa. Yaitu adalah apa? Roh Kudus yang ada di dalam para murid ini, yang sudah dihembusi oleh Yesus pada saat Yesus menemui di dalam ruangan itu. Jadi pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh bapak-bapak gereja yang adalah penerus para rasul ini, itu adalah pengajaran daripada Roh Kudus. Bagaimana kita berani menentang itu? No, Pak. Nggak berani, Pak, saya. Jadi saya semakin disitulah pemahaman saya tentang Tritunggal yang saya baca dari Alkitab, dan juga dengan Yesus berkata kepada para muridnya ini yang adalah para rasul dan penerusnya. Jadi semakin diteguhkan ya. Iya betul. Iya. Kepercayaan saya terhadap Tritunggal makin jelek, Pak. Wah, mantap jelek. saya. Tritunggal itu luar biasa itu. Dan saya yang lebih lucu, lebih sedikit lagi, Pak. Lebih lucunya lagi yang ada orang penganut Oneness, dia mengatakan bahwa Filipus, yang Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, yang Filipus bertanya, Tuhan Yesus tunjukkan Bapa kepadaku. Tuhan Yesus ya terus sangat bingung, oh Bapa itu roh, gimana mau menunjukin? Jadi ya Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Filipus, Filipus, kamu ini sudah sekian lama bersama dengan aku. Kamu kok nggak ngerti apa yang aku katakan gitu loh. Selama ini kamu ikut dengan aku Pak gitu. Yohan. Ya. Tunjukkanlah Bapa itu. Oh ya. Lah ya tunjukkanlah Bapa kepadaku. Tuhan Yesus. Iya. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus itu bingung loh. Kamu melihat aku nih yang melihat Bapa. Sebab itu bukan berarti adalah Bapa ini berarti aku, bukan. Jadi karena aku ini sehakikat dengan Bapa. Jadi kalau kamu melihat aku, ya melihat Bapa. Jadi itu pengertiannya bukan berarti Yesus ini adalah Bapa. Itu yang banyak yang salah diartikan oleh kelompok Oneness gitu loh. Iya. Nah, betul. Jadi saya itu lucu dengan. Makasih loh Pak Yohan. Makasih insight-nya. Tuhan berkati Pak Yohan. Ya. Terima kasih. God bless. Ya, itulah kenapa kita tadi bahas Bapak Gereja ya, penting ya. Sisa 2 lagi. Mohon maaf yang lain kita harus pilih sesuai urutan kereta apinya ya. Silakan Koram Kristo. Ini dari namanya udah ngeri ini. Silakan Koram Kristo. Bang Koram. Halo, shalom. Shalom. Ya, terima kasih sudah diizinkan masuk ya. Ya. Pertama-tama saya mengapresiasi langkah kawan-kawan yang sudah memberikan argumentasi secara elegan mengenai persoalan Trinitas ini ya. Yang poin kita adalah tetap mengasihi orang yang berbeda pendapat dengan kita, seperti Oneness ya. Tapi kita juga memberikan memberi argumentasi yang elegan, istilahnya kepada mereka yang bermartabat lah. Jadi langkah-langkah kita ini bukan berarti kita ini mabok Trinitas ya, seperti yang di channel sebelumnya, tidak. Tapi ini merupakan reaksi. Sebagai reaksi kita memberikan argumentasi kepada mereka. Itu yang pertama. Jadi stigma bahwa kita mabok Trinitas itu merupakan penilaian yang tidak adil menurut saya itu ya. Juga tadi malam saya mau masuk ke channel tersebut, sulit juga, nggak bisa karena mungkin terlalu penuh ya memberi tanggapan tersebut, begitu ya. Tetapi tetap kita mengasihi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkesan kita ini seperti memposisikan diri seperti seorang terdakwa ya. Ketika memberi jawaban kepada orang lain mau cari yang simpel, ibarat seorang terdakwa yang sedang dihakimi, lalu dia mau cari jalan mudah dengan menyuap hakim dan penuntut, mencari jalan yang mudah ya. Sebenarnya kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai seorang terdakwa, tapi kita juga harus sama-sama memposisikan diri sebagai seorang penuntut. Itulah warisan iman kita ya.
seperti yang teman-teman tadi beri penjelasan, termasuk Bro Didit tadi sudah berikan data, itu sebenarnya sudah menghancurkan konsep oneness Pentakostalism gitu ya. Itu sudah ini, karena sekarang semakin banyak berkembang, termasuk gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga punya pandangan seperti itu. Mereka bilang kalau Trinitas itu tidak alkitabiah, tidak tertulis, bukan merupakan ajaran para rasul. Tapi begini kawan-kawan, ada satu tesis yang paling penting untuk kita semua dalami. Kalau kita benar-benar mau minta yang tertulis di dalam Alkitab, maka seharusnya kita tidak perlu pendeta, kita tidak perlu teolog, kita cukup baca saja di dalam Alkitab itu. Karena ketika kita menjelaskan sesuatu, maka penjelasan kita pasti ada yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Ya. Nah, terus satu lagi tambahan, kalau memang diizinkan, ada satu pertanyaan dari Islam yang mungkin itu relevan buat oneness Pentakostalism yang punya pandangan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya sekedar nama, Dan ketika turun dalam tubuh Yesus, dia dibatasi daging. Kalau memang itu hanya sekedar nama dan masuk dalam tubuh Yesus dibatasi daging, maka pertanyaan Islam itu akan menjadi relevan buat orang tersebut, punya paham tersebut. Siapa yang di sorga? Ya, kalau Tuhan dan di Yesus dunia, berdoa kepada siapa? Ya, apakah Yesus berhalusinasi atau Yesus main drama atau bagaimana? Terima kasih kawan-kawan semua. Terima Dan kasih satu banyak. saya punya rencana buat segmen survei channel Apologet terbaik. Saya minta izin ya kalau memang diizinkan ya. Teman-teman masuk ke nama-namanya di situ ya. Silakan. Kalau Ya, saya sih silakan. Ya. Oke, terima kasih Bro Corando, Koram Kristo. Ya, thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Satu lagi yang terakhir, mohon maaf saudara-saudara yang lain, ada satu nama yang menarik, bukan ini karena antrian. Yesus wassalam. Halo. Ya, halo. Itu Ya, cuma shalom. ikon saja. Ini saya apresiasi ya untuk memberikan kesimpulan. Kebetulan kemarin saya ikut channelnya Tanpa Ragi seperti itu. Yang mau saya sampaikan sih ini lebih ke kategori sistem informasi internet yang sudah mulai masuk dan meledak di Indonesia seperti itu. Itu bisa kita lihat dari munculnya youtuber pendeta seperti bapak-bapak sekalian. Apologet ya. Apologetika. Ya. Baru sekitar 5 tahun terakhir ya. Jadi mungkin pendengarnya atau yang menonton YouTube di channel-channel YouTube Kristen yang lain mungkin juga terlalu luas range-nya. Jadi istilah mungkin berbeda-beda. Seperti kita tahu ada KBBI online seperti itu. Jadi istilah Tuhan, Allah, Yesus, ada yang T besar semua, ada yang T kecil saja seperti itu. Itu bisa jadi tidak sinkron, tidak satu mungkin. Tapi kita syukur ada Sabda ORG itu ya di Indonesia yang satu-satunya yang saya lihat yang betul-betul online gitu ya, dari Alkitab dan semua referensi-referensi lainnya tentang kekristenan. Mungkin untuk ke depannya, mungkin untuk para bapak-bapak sekalian mungkin nanti sarannya ya lebih ke mengacu ke KBBI. Kalau target pasarnya mungkin anak-anak milenial, karena anak milenial pun kalau mereka nggak ngerti satu kata mungkin nanti mereka merujuknya ke KBBI online. Karena kita tahu sendiri KBBI online itu kan selalu update hampir tiap hari, bahkan tiap bulan bahkan. Oke. Ya, halo. Itu saja sih. Baik. Oke, terima kasih banyak, Bro Yesus wassalam. Thank you ya. Ya. Ada yang mau menanggapi sedikit dari itu? Silakan. Boleh. Saya ya. Ya. Begini, KBBI itu dibuat untuk memberikan sebuah istilah secara umum. Ya, itu kita perlu tahu dulu. Sebab kalau kita semuanya hanya mengacu kepada KBBI, kita akan mengalami problem cukup besar. Contoh. Udah, saya langsung aja ajak kita, coba sebentar ya, saya tulis dulu.
KBBI. Nah, coba ya sekarang misalnya kita cari satu kata deh, teman-teman ya. Kita cari kata Kristen deh. Kristen menurut KBBI ya. Maka teman-teman akan menemukan apa di sini? Kristen itu adalah agama yang disampaikan oleh Kristus. Ya. Pertanyaannya apakah definisi itu? Loh kok nggak ada ya? Bentar. Itu udah keluar di screen. Udah muncul. Udah keluar ya? Nah, apakah kata Kristen itu seperti itu dalam Alkitab? Jawabannya enggak. Kristen itu muncul di Kisah Para Rasul adalah sebutan untuk pengikut Yesus. Jadi gini, memang saya setuju dengan apa yang Bro Yesus katakan. Bahwa poinnya begini, sebelum kita menjelaskan sesuatu, kita harus samakan dulu definisinya. Itu penting sekali. Supaya kita ngomong dalam ranah yang sama. Contoh lagi ya, contoh lagi. Misalnya, saya ini kayaknya screen-nya salah deh share-nya. Tadi itu tuh si Tuhan itu tadi keluarnya. KBBI. Sorry ya, sebentar ya. Nah, sekarang kita misalnya tulis ya, anak ya. Seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ini teman-teman kalau lihat gini ya, anak. Artinya keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon yang kecil, terus apa ini, orang yang berasal dari atau dilahirkan. Saya mau tanya, kalau mengacu KBBI menjelaskan Yesus anak Allah gimana? Itulah yang suka jadi keblinger kan. Makanya kita harus tentukan dulu apa yang menjadi acuan kita. KBBI misalnya menjelaskan arti kata antibiotik, ya antibiotik. Ya, kita bisa lihat, dia menjelaskan seperti ini. Tapi ketika kita melihat kamus dari kedokteran, maka kita menemukan apa? Kita menemukan definisinya akan lebih baik ataupun lebih kompleks. Kalau itu usulan tanggapan dari saya. Ya, Bro Luis mau ngomong? Kalau dari saya yang jelas kita harus mengacu kepada bahasa Alkitab ya. Jadi kalau kita mau memahami Alkitab, kita harus mengacu kepada bahasa Alkitab, bukan KBBI gitu. Kalau KBBI itu kan menjelaskan dalam konteks Indonesia, tetapi Alkitab ini ditulis dalam konteks Ibrani dan juga orang-orang pada masa itu. Kalau kita pakai kamus bahasa Indonesia, ya nanti ketemunya nggak nyambung. Itulah kenapa ketika saya menjelaskan segala sesuatu, biasanya saya sertakan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, gitu. Ya betul. Kalau dari saya juga sih, tidak semua gitu. bahasa di dalam Alkitab itu bisa kita terjemahkan melalui KBBI. Begitu juga dengan Google Translate ya. Ada orang yang mencari kata kurios pakai Google Translate juga sama, nggak akan nyambung, nggak akan ketemu. Jadi bahasa Alkitab itu, itu nggak bisa dipakai aplikasi-aplikasi itu. Jadi ya benar seperti yang teman-teman sampaikan. Jadi memang ini adalah satu hal yang patut kita perhatikan bahwa kita nggak bisa pakai definisi sembarangan untuk mendefinisikan apa yang ada dalam Alkitab. Nah, Alkitab itu diterjemahkan, diupayakan sebisa mungkin untuk bisa kita mengerti menurut definisi kita. Tapi kadang-kadang ada definisi-definisi tertentu yang memang kita harus cari ekstra, ya, nggak bisa pakai KBBI, ya. Oke, saya pikir seperti itu, saudara-saudara. Sekali lagi mohon maaf untuk saudara-saudara yang lain yang tidak bisa kita akomodasi untuk bergabung dalam tayangan. Dan mungkin statement penutup dari saudara-saudara semua. Dari saya. Rajin menabung, rajin makan, jaga kesehatan. Oke, gitu, ya. Perwakilan dari negara tanah dulu ya ini. Silakan. Trinitas itu Alkitabiah, gengs. Jadi jangan sampai kita mau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Trinitas itu ada di Alkitab. Karena semua konsepnya sudah ada di dalam Alkitab. Oke, ya. Itu dari saya. Oke. Dari negara angin, silakan. Bro Luis. Orang yang tidak menerima Trinitas, orang yang tidak menerima Trinitas, yang mengatakan Trinitasnya Alkitabiah itu,
dia itu nggak ngerti stories, dia nggak ngerti teologi sistematika, nggak ngerti teologi biblika. Dan saya rasa ngomongnya ngertinya cuma berdasarkan dia punya otak sendiri, gitu. Bukan berdasarkan pemahaman yang benar tentang Alkitab itu. Oke, thank you. Dari negara air. Silakan. Itu sama aku ya. Lo. Teman-teman ingat perintah Yesus yang terutama, kasihilah dia dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dan segenap tenaga. Teman-teman, kalau kita tidak mau mengasihi Tuhan dengan akal budi kita naif. Kita naif. Tapi kita perlu belajar. Jadi jangan dulu bilang sulit. Sulit itu bisa dipelajari. Asalkan kita punya satu hati mengasihi Tuhan. Itu aja. Ya. Oke, kalau saya mau simpulkan, rajin-rajin cuci tangan, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Jaga jarak. Iya. Buat rekan-rekan yang menonton, kami berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi pemahaman kami tentang Trinitas. Tetapi kami dalam hal ini juga membuka tangan kami lebar-lebar kepada mungkin teman-teman yang masih mencari jawaban, bertanya. Kalau teman-teman mungkin berasal dari, mungkin mengatakan, oh saya lebih percaya oneness dan sebagainya. Kami ingin mengatakan bahwa yuk kita sama-sama belajar gitu loh. Membuka coba nalar kita dan kita belajar lebih mengenal Tuhan ya. Jadi teman-teman kalau terlewat tayangan kami dari awal silakan disimak dari awal karena kami membahas secara lebih rinci dan kami menyatakan bahwa kenapa kami menyatakan bahwa oneness itu tidak alkitabiah sama sekali seperti yang dipropagandakan oleh mereka yang mengajarkan oneness bahwa oneness lebih alkitabiah. Yang lebih simple, lebih benar, kami juga menyatakan bahwa itu tidak benar, logika seperti itu. Dan kita menunjukkan secara biblikal, secara logika, dan secara historis. Dan jadi teman-teman bisa menyaksikan. Kita mau pamit sekarang karena waktu sudah ini. Dan kita mungkin menutup di dalam doa ya. Minta mungkin Bro Didit untuk menutup dalam doa. Oke teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami bersyukur oleh karena pelayanan kami malam hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Biar apa yang kami sudah sampaikan ini, Roh Kudus terus menolong kami semua untuk kami terus memahami supaya iman kami kepadamu tidak pernah pudar dan kami semakin kuat untuk mengikut Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengakhiri pelayanan kami malam hari ini. Amin. 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 Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. God bless.